Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kami. Oh iya, kali ini kami akan menyampaikan materi tentang mengembangkan pembelajaran tematik dan strategi pembelajaran tematik. Sebelum menyampaikan materi, kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Indah Melanda, NPM 5018006. Oke, perkenalkan, nama saya Khofifatun Nafiah, NPM 5018013. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani, NPM 5018097. Oke, perkenalkan, nama saya Eka Susanti, NPM 5018027. Perkenalkan, nama saya Aziza Eka Setiawan, NPM 5018032. Selamat menyaksikan, don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran tematik. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran tematik. Dalam menyampaikan materi, guru perlu menggunakan strategi yang cocok agar siswa dapat memahaminya dengan mudah. Jadi, strategi pembelajaran tematik ini adalah perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian pelajaran, siswa-siswi, peralatan, dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Di mana nih, pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dengan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Yang kedua, pemilihan strategi pembelajaran tematik. Dalam memilih strategi pembelajaran tematik, terdapat kriteria-kriteria tertentu, yakni yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang didapatkan. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan media pembelajaran sebanyak mungkin untuk memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip-prinsip strategi pembelajaran tematik. Jadi, prinsip-prinsipnya itu adalah berorientasi pada tujuan, yang kedua, aktivitas anak didik, yang ketiga, individualitas, yang keempat, integritas, dan yang terakhir, interaktif. Selanjutnya, tahap-tahap pembelajaran tematik. Tahap-tahap ini meliputi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. 5. Strategi pembelajaran tematik kelas 4. Sesuai dengan ciri khas siswa pada kelas tinggi, maka strategi yang cocok digunakan oleh guru pada kelas 4 yaitu strategi contextual teacher learning. Pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan yang menekankan konsep belajar untuk membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa. Yang keenam, yaitu strategi pembelajaran tematik kelas 5. Salah satu strategi yang tepat dalam pembelajaran khususnya untuk digunakan pada kelas 5 yaitu pembelajaran berbasis masalah, di mana seorang guru sebaiknya menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu strategi pembelajaran tematik pada kelas 6. Strategi pembelajaran yang cocok diterapkan pada kelas 6 yaitu inquiry. Inquiry merupakan salah satu asas dari model pembelajaran kontekstual yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. B. Analisis pembelajaran IPS pada pembelajaran tematik sesuai dengan sebaran KD. Yang pertama, yaitu pembelajaran IPS. IPS adalah perpaduan dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang merupakan suatu bidang utuh yang tidak terpisah-pisah dalam disiplin ilmu yang ada. Yang kedua, yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan ataupun memadakan beberapa kompetensi dasar dan indikator ataupun kurikulum dan standar isi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Selanjutnya, analisis pembelajaran IPS kelas 4 SD yaitu jika dilihat dari kompetensi dasar dari segi pengetahuan adalah 3.1. Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 3.2. Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang.
3.3 mengidentifikasi kerajaan Hindu atau Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Kompetensi dasar pada keterampilan di kelas 4 SD itu ada 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.3 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu atau Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Selanjutnya, analisis pembelajaran IPS kelas 5 SD, yaitu jika dilihat dari segi kompetensi dasar pengetahuan adalah 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang selanjutnya yaitu 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu 3.3 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Selanjutnya, dilihat dari segi kompetensi dasar keterampilan adalah 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang selanjutnya yaitu 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. 4.3 menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kelas 6 SD kompetensi dasar pengetahuan. 3.1 mengidentifikasikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 2. Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja yang di bidang ekonomi, politik, positif secara budaya, teknologi, dan komunikasi dalam di lingkungan ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kebudayaan di suatu wilayah. 4.2 menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka menganalisis bangsa ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dan kerjasama di bidang ekonomi dalam pendidikan teknologi dalam lingkup ASEAN. Itulah tadi materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.